Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang iman. Iman secara substansi adalah percaya dan yakin. Percaya adalah mengakui sesuatu yang diketahui benar adanya. Yakin adalah tingkat kekuatan dalam rasa percaya dengan didasari pemahaman. Iman secara definisi adalah usaha dalam menselaraskan keyakinan antara akal, hati, dan jiwa. Iman suatu bentuk kerelaan dalam mencurahkan sikap meyakini pengetahuan yang telah tersimpan di dalam akal, pemahaman yang telah tersimpan di dalam hati, hingga rela menjadikan jiwa sebagai tempat terbentuknya tabiat yang telah mendarah daging, yaitu akhlak. Iman secara makna yang mendalam bukan hanya suatu kepercayaan dan keyakinan tentang adanya Allah semata. Jika iman demikian, iblis pun percaya dan meyakini adanya Allah, karena iblis termasuk di jajaran para malaikat yang dekat dengan Allah. Iman berkaitan erat dengan kerelaan akal dalam berpikir dan kerelaan hati dalam memahami, sehingga menjiwai apa saja yang diucapkan dan dilakukan senantiasa mencerminkan akhlak mulia. Iman yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Iman yang benar adalah merupakan jamaahnya di dalam diri ketika kita mampu menyatukan dan menselaraskan nilai-nilai sifat yang tertanam di dalam akal, hati, dan jiwa. Seperti disebutkan dalam hadis dari sahabat Nabi Abdullah radhiyallahu anhu, al-jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Iman adalah keselarasan keyakinan antara akal, hati, dan jiwa. Yang pertama, imal yakin. Keyakinan di dalam akal dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ainul yakin. Keyakinan di dalam hati dengan pemahaman. Yang ketiga, hakul yakin. Kebenaran sikap dan ucapan berdasarkan pengetahuan yang diyakini dari akal dan pemahaman yang diyakini dari hati. Ilmal yakin, keyakinan di dalam akal dengan ilmu pengetahuan. Akal mempunyai alat fikir untuk berpikir. Akal adalah tempatnya untuk menampung ilmu pengetahuan. Akal dengan ilmu yang diketahui secara yakin akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, hak atau batil. Akal orang yang beriman akan mampu tafakur. Ainal yakin, keyakinan di dalam hati dengan pemahaman. Hati mempunyai alat mata hati untuk memahami. Hati adalah tempat untuk menampung pemahaman. Hati dengan pemahaman yang difahami secara yakin akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ma'ruf dan mungkar. Hati orang yang beriman akan mampu tadabur. Hakul yakin, kebenaran sikap dan ucapan berdasarkan akal dalam mengetahui dan hati dalam memahami. Jiwa mempunyai alat, yaitu akal fikir dan mata hati. Jiwa adalah tempat penampung keyakinan akal dan keyakinan hati dalam bentuk akhlak. Jiwa dengan pengetahuan akal dan pemahaman hati secara yakin akan mampu menggerakkan jasad dalam bersikap, bertingkah laku, dan berucap, baik atau buruk, mulia atau tercelanya akhlak, sesuai yang diketahui dan yang difahami. Jiwa orang yang beriman adalah jiwa yang tenang dan mampu tabayun. Syariat Allah di dalam diri itu adalah dengan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Quran Surat Al-A'la ayat 14. Karena dengan iman akan melahirkan diri yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asyam ayat 9-10. Sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Asad ayat 46. Ketika syariat Allah berlaku di dalam diri, akan menjadikan diri yang berakhlak mulia. Ketika syariat Allah berlaku di dalam sebuah keluarga,
akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ketika syariat Allah berlaku di dalam sebuah negara, akan menjadikan negara yang damai dan sejahtera. Ketika ada akhlak mulia di dalam setiap diri, akan ada sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam sebuah keluarga. Ketika ada sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam setiap keluarga, akan ada damai dan sejahteranya di dalam sebuah negara. Ketika ada damai sejahteranya di dalam setiap negara, akan ada keselamatan di atas dunia. Jadi kesimpulannya, iman adalah keselarasan keyakinan di dalam akal, hati, dan jiwa. Karena bukan iman jika antara akal, hati, dan jiwa berbeda. Bukan sebuah keimanan jika yang diketahui tidak dapat ia fahami dan yang difahami tidak dapat ia ketahui. Bukan sebuah keimanan jika yang diketahui dan difahami tidak dapat dibuktikan. Iman di dalam akal itu dengan mengetahui, iman di dalam hati itu dengan memahami, iman di dalam jiwa itu lahirnya sikap dan ucapan yang sebagaimana diketahui dan yang difahami. Iman adalah suatu keyakinan yang diketahui dan yang difahami serta diamalkan dengan sikap dan ucapan. Jiwa itu yang menggerakkan manusia, walaupun akal meyakini, hati menginginkan, tetapi jika jiwa tidak memutuskan untuk berucap dan bersikap, maka diamlah diri.